I'll do everything for you, nyebrangin lautan juga nggak apa-apa. Ini yang ku cari selama ini. Setelah itu mereka akan menurunkan effortnya. Lah kok dia berubah ya? Nah nanti ceweknya nyanyi lagu Bernadia pak. Yang salah apa? Apa mungkin caraku bicara? Apa mungkin caraku tertawa? Sebetulnya fetish itu normal atau enggak? Kadang-kadang kan ngomongin itu tabu ya, apalagi sama pasangan yang belum menikah gitu kan. Betul. Terus tiba-tiba tuh gitu kita nikah begitu kita nikah gitu kan, fetishnya mak duduk, aneh kan lo. Sayang aku pengen deh berhubungan sama kamu gitu kan, tapi aku punya fantasi nih apa tuh mas gitu kan. Ini tadi siapin chat jadi manusia silver gitu, misalnya kayak gitu. Mau aku nggak mau dicet-cet gitu ya, dia sama manusia silver bener. Oke semuanya, kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kali ini di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. Oke, ya. Hari ini spesial banget ya Mas Yodan ya. Kenapa spesialnya? Quote of the day dulu. Quotes of the day. Quotes of the day itu kita pilih yang Apa California? Enggak masuk mon. Itu loh. Alkohol. I only drink to make you more interesting. Nice. Oke. Spesial kenapa hari ini, Pan? Spesial karena kita akan ngebahas sesuatu yang banyak banget sebenarnya dibahas sama Gen Z ini. Oke. Ih aku kira spesial karena ada aku. Itu dulu, itu yang kedua. Itu yang Kan belum kedua. diperkenalkan. Ini kayak gak sabar loh bintang tamunya nih. Gak sabar loh. Gak sabar loh. Ini kan baru mau diperkenalkan gitu loh. Kalau misalkan di stand up comedy itu punchline-nya belum keluar gitu loh. Aku mundur lagi nih ya. Kalau di acara tuh ada susunan acaranya. Iya. Sambutan-sambutan gitu. Karena tadi udah muncul juga ya. Iya. Kita mending langsung perkenalkan aja atau perkenalan sendiri aja? Perkenalkan dong. Perkenalkan. Iya. Perkenalkan teman-teman, di sini ada Mbak Ladrin. Halo. Halo semuanya. Oke, yang menarik dari pertama kali aku kenal sama Ladrin ini, Pan. Itu. Dia itu seseorang yang mendalami ilmu tentang agama. Agama ya? Agama, Cok. Oke. Unexpected kan? Oke. Maksudnya gitu. Dia mendalami ilmu tentang agama. Ntar dulu, agama kan ada 5, yang mana? Oke. Agama. Semuanya. Jadi Oke. bukan agama Islam, bukan agama Katolik, tapi Oke. agama itu sendiri. Oke. Ya, mungkin lebih ke filosofi agamanya kali ya, bahkan. Semua ya, filosofi, antropologi, sejarahnya, sosiologi agamanya, semua Oke, tentang agama. Satu lagi, Pan. Apa tuh? Ngomongin mengenai kesehatan mental. Mental health. Iya. Oke. Ya kan? Kita ngomongin, aku tuh soalnya gini, Drin, dari kemarin gitu kan sama teman-teman ini kan Gen Z semua gitu kan. Selalu ditanyain, Aku juga. mana ada? Nggak percaya. Aku 24 tahun loh. Aku 18. Kurang Gen Z apa? 18. Ya udah aku yang 32. Oh iya. Oke. Biar lengkap, Jadi ya. intinya sama teman-teman ini aku tuh selalu ditanyain mengenai tentang masalah hubungan nih, gitu kan. Betul. Hubungan yang toksik lah, gimana kalau nanti nikah lah, gitu kan. Gimana nanti kalau punya anak lah, gimana. Intinya sebetulnya nggak jauh-jauh tentang kesehatan mental sebetulnya gitu. Iya, loh. iya. Nah, makanya aku ajak kamu ke sini supaya kita bisa diskusi nih, gitu loh. Dan sekaligus Nopan ini representasi Gen Z kita, gitu kan. Representasi Iya. Gen Z kita. Saya di framing kayak sebenarnya. Representasi Gen Z kita supaya dia itu tanya langsung nih. Kalau aku kan ilmunya kan asas dari Pengalaman. bukan asas dari ini loh. Apa namanya kalau orang Jawa itu bilangnya apa jenenge? Learning by doing. Kalau kata orang Jawa, learning by doing. Titen, ilmu Oh, titen. ilmu titen. Ilmu titen, niteni kan, mengamati Ya, gitu ya. kan. Nah, kalau Ladrin kan ada basis ilmunya, coy. Oke. Gitu loh. Jadi sekalian lu tanya langsung sama Ladrin gitu loh. Oke, mungkin kita kasih ini dulu kali ya, kesempatan buat Gas Bang ya. Emang mengenalkan- kayak gitu kalau di Traps Iya. gitu kan. Hostnya asik sendiri. Hostnya asik sendiri, lebih banyak ngomong. Aku mau lanjut sekolah dulu. Kalau udah lulus aku balik lagi gimana? Oke, mungkin Kak Ladrin boleh diceritain backgroundnya mungkin ya, biar teman-teman tahu dulu. Backgroundnya. Backgroundnya ini. Backgroundnya ini. Oh iya, backgroundnya banyak tuh. Backgroundnya Quotes-quotes. dari keluarga baik-baik, Kak. Oke, terima kasih. Nice. Akhirnya. Keluar juga tuh jokes. Selain dari keluarga baik-baik, Oke. aku kan emang suka banget ngulik tentang dating ya. Selain mengalami sendiri, banyak banget dicurhatin, mau orang asing yang tiba-tiba curhat, mau dari teman-teman sendiri gitu. Jadi dulu awalnya tuh main dating online, terus bikin buku tentang dating queen. Oke. Jadi Dating memang queen, oke. ya, jadi memang mendalami soal dating ini udah lama gitu kan. Nah, habis itu pas masuk di kajian agama
dan kesehatan mental ini makin banyak lah baca-baca tentang psikologi manusia, trauma dan lain-lain yang ternyata itu relate banget sama keseharian kita termasuk tentang dating itu. Jadi ya pakai ilmu titen kayak katanya Yodan itu juga, pakai ilmu kalau kata orang Jawa learning by doing juga, pakai ilmu dari apa yang dibaca juga, dari ya yang dipelajari selama membuat riset belakangan inilah. Sebentar, aku mau tanya dulu deh, hubungannya antara agama dan kesehatan mental itu apa sebetulnya? Maksudnya kamu mempelajari agama dan kesehatan mental nih, gitu. Emang hubungannya apa sih sebetulnya antara agama dan kesehatan mental itu sendiri gitu? Apakah itu diajarkan di agama juga atau disinggung terkait kesehatan mental ini? Nah, baru-baru ini nih ternyata para pemuka agama dan para penceramah agama nih udah mulai ngeh gitu bahwa kesehatan mental ini lagi naik isunya dan banyak dialami dan dibicarakan di masyarakat, sehingga mereka juga sudah mulai berbunyi gitu, udah mulai ngomongin tentang kesehatan mental di ceramah-ceramahnya. Kan risetku terakhir itu melihat ceramah-ceramah pemuka agama ya tentang kesehatan mental ya. Terus ya memang sebenarnya cerita tentang kesehatan mental itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Sudah dibahas juga di kitab-kitab agama, itu sebenarnya sudah ada bagaimana cara manusia itu bisa menjalani hidupnya dengan baik itu secara fisik maupun secara mental. Tapi kan kadang-kadang kenapa itu jadi nggak kelihatan karena fokus pemuka agamanya sendiri yang berbeda gitu. Apa itu emang fokusnya? Nah, kalau misalnya fokusnya lebih banyak kita bicara tentang pentingnya ritual, atau tentang dogma-dogma agama yang ada, atau tentang sejarah agama yang mana gitu. Jadi kalau zaman dulu sebelumnya para pemuka agama ini belum ngulik gitu tentang sejarah-sejarah yang ada di kitab-kitab itu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Baru akhir-akhir ini aja mereka mulai, oh iya dulu pernah ceritanya pada zaman Nabi misalnya, atau pada zaman siapa di Alkitab ada kok ceritanya ini kayak gini. Nah, itu kan baru. Jadi sebenarnya kan pengajaran agama itu tergantung audiensnya kan. Jadi misalnya Mama Dede banyak ngomongin rumah tangga, otomatis Mama Dede akan banyak melihat dari kitab-kitab agama yang berkaitan sama rumah tangga. Nah, sebenarnya semua aspek kehidupan manusia itu di setiap agama itu dibahas, mau agama yang resmi maupun tidak resmi ya. Oh, ada agama tidak resmi juga. Ada. Belum ada izinnya. Oh iya, yang belum ada izinnya ya di Indonesia. Oke. Yang belum ada izinnya, tapi tetap bagi kami itu adalah agama gitu ya. Jadi tergantung. Nah, sekarang ini pemuka agama kebetulan lagi mulai ngulik nih dari kitab-kitab agamanya masing-masing apa yang bisa mereka sampaikan untuk menguatkan mental masing-masing jemaatnya gitu. Jadi sebetulnya kesehatan mental itu dari zaman dahulu kala di semua kitab itu sudah dibahas sebetulnya. Iya, betul. Tapi selama ini masih banyak yang berfokus di ritualnya agama itu sendiri ya. Ya, ritual, dogma, atau ya masalah-masalah lain gitu, masalah-masalah yang sebelumnya lebih ramai dibicarakan gitu, tergantung audiensnya. Sekali lagi pemuka agama itu akan selalu bicara tergantung sama audiensnya. Tergantung ini ya, perkembangan zaman ya. Sekarang lagi ada masalah apa kayak karena kayak orang-orang kayak kamu ini loh yang butuh banget sama mental health kayak dia itu. Nah, kan butuh banget kayak mental health issue itu kayak aduh gitu banget, makanya sekarang dibahas tuh mengenai mental health itu sendiri. Benar. Lanjut Bang. Tapi gimana sih Mbak, kan sekarang tuh lagi ramai banget kan ya, kemarin ya kita ngomongin toxic relationship ya. Kemarin kan kayak banyak banget kekerasan dalam rumah tangga gitu. Terus ya mungkin praktek-praktek kecil tentang toxic relationship ini yang dialamin gitu sama teman-teman Gen Z. Itu gimana menurut Kak Adrin? Sebenarnya toxic relationship tuh juga udah ada dari zaman dulu kala Dari zaman dahulu kala memang sudah ada. Cuman tapi kok aku baru dengar sekarang? Baru dibahas. Istilah toxicnya relationshipnya baru. Ya, baru dikasih istilah untuk masing-masing dan baru dikasih baru dikasih sorotan gitu sama orang-orang. Padahal dari dulu kalau kita dengar cerita, kalau bukan orang tua kita ya entah itu tante om kita, entah itu tetangga kita, itu udah ngalamin semua. Cuman memang Gen Z ini saking kreatifnya gitu ya. Oh, yang ini dilabelin ini, yang ini dilabelin ini, atau ini ternyata udah ada istilahnya, ayo kita munculkan gitu. Kapan kita pernah dulu dengar NPD? Kan baru-baru sekarang aja NPD jadi naik gitu. Istilah-istilah psikologi baru naik. Narcissistic personality disorder. Narcissistic. Iya.
Itu istilah-istilah yang sebenarnya udah lama, cuman emang ditemuin nih sama Gen Z nih terus kayak lucu nih, ayo kita upload di sosmed. Oke. Iya, Dan iya. kebetulan kasusnya juga lagi booming gitu Iya. kan. Dan Aku- sebenarnya kayak mungkin istilahnya dulu keluar, baru kasusnya muncul. Oh ternyata gitu kan, suka self diagnose gitu juga kan. Cocokologi, jadi Cocokologi cocokologi, ya, ya. gitu-gitu. Oh ternyata aku mengalami ini. Oh Iya. ternyata pacar aku NPD gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, maksudku kan gini. Jadi kan karena itu kayak mungkin diamplify ya di sosial media juga Iya, benar. di apa namanya digaung-gaungkan terus dan lain sebagainya. Aku ngelihat nggak tahu kemarin si Momon tuh ngasih data katanya berapa persen turun tingkat pernikahan? 43%. 43% ya? Sekitar ya 43% tuh orang tuh jadi kayak apa namanya? 43 ya? Iya, keinginan untuk nikah itu Ya. turun gitu. Berkurang. Apakah memang fenomena toxic relationship yang di-amplify itu tadi itu menjadi salah satu faktor utamanya sebetulnya? Kalau aku pernah baca sebenarnya enggak, ya itu salah satunya, tapi sebenarnya lebih ke kesadarannya Gen Z ini memang sadar sekali ya, generasi yang paling sadar di antara generasi lain. Kesadaran mereka bahwa kita harus sehat secara mental, secara finansial, secara ekonomi, secara macam-macam lah untuk nikah, karena ternyata tidak seperti generasi sebelumnya, Gen X sama milenial yang mikir kalau nikah itu ya seremoninya gitu. Yang Oke. dipikirin kan selalu Hari H-nya. iya hari hanya wedding Rame-ramenya. gini. Oke. Setelah itu we have no idea gitu loh. Habis itu ngapain tuh, bahkan orang tua juga nggak banyak bicara soal itu gitu kan. Makanya generasi sebelumnya X dan milenial ini banyak yang akhirnya hilang arah gitu ketika udah masuk ke pernikahan. Sedangkan Gen Z ini begitu ngelihat generasi sebelumnya dia banyak yang fucked up gitu, kayak wah mereka salahnya di mana ya gitu, diulik terus oh iya gue nggak mau nih ngulangin kesalahan mereka. Nah salah satunya itu ya kesehatan kesiapan mental. Kalau mental yang nggak siap ya kemungkinan untuk punya toxic relationship itu tinggi, dan toxic relationship sekarang itu juga banyak kan, di pacaran aja udah ada banyak gitu. Oke, tapi apa sih Kak yang faktor penyebab nih dari toxic relationship itu sendiri? Seru. Apa penyebab toxic relationship? Iya. Nah, betul. apa itu? Ya, jadi sebenarnya ada banyak ya, cuman aku punya top 4 untuk faktor penyebabnya Oke. dari yang sering aku dengar curhatan orang dan baca-baca juga. Yang pertama banget ini self esteem. Self esteem. Self-esteem. Iya, self esteem. Jadi kalau kita punya self esteem itu rendah, kita ngerasa bahwa diri kita ini nggak berharga, diri kita ini nggak ada nilainya gitu ya. Nggak bervalue ya. Iya, nggak bervalue. Padahal misalnya banyak banget orang yang cantik tapi dia nggak ngerasa value-nya setinggi itu. Oh, banyak Oke. banget. Nah, iya. Atau aku cantik tapi badanku nggak bagus, atau aku cantik tapi aku nggak sebanyak dia nih Instagram followernya Iya. kayak gitu. Oke. Nah, ketika self esteemnya dia ditentukan sama validasi dari luar, itu kan berarti self esteemnya rendah banget. Oke. Nah, itu dia ngerasa kayak ya udah, aku tuh bisa sama siapa aja gitu. Ada yang mau sama aku aja udah bagus. Oke. Dia mau sayang sama aku aja tuh udah bagus. Oke. Jadi dia bisa jalan sama siapa aja dan menerima perlakuan seperti apapun karena self esteemnya dia. Rendah. Iya, yang ngerasa ya mungkin kalau bukan dia nggak ada lagi yang mau sama aku. Oke. Oke. Dia ngerasa dirinya nggak berharga gitu ya. Iya, Oke. betul. Pertama self esteem. Self-esteem. Pertama self esteem, yang kedua Oke. adalah kesepian. Oke. Kesepian. Oke. Apalagi di generasinya Gen Z ya. Gen Z ini kan salah satu generasi yang paling lonely karena ya kalau zaman-zaman milenial gitu, jadi ngaku deh generasinya. Nah, Kalau zaman-zaman milenial gitu kita masih kebagian yang namanya main di lapangan Iya. sore gitu, panggil-panggilan, "Weh, Iya, Drina, betul. main yuk" gitu. Kalau Gen Z aku nggak tahu ya, masih apa enggak tuh yang mainan Digital native soalnya. Iya, main gobak sodor Iya, gitu-gitu iya masih sih. apa enggak Pati nggak lele tahu juga ya. nggak tahu. sekarang ludo. Main Pati ludo. lele nggak tahu kan? Dakon tahu dakon nggak? Pati lele nggak tahu kan? Gobak sodor nggak tahu kan? Gobak sodor. Oh, tahu. Gobak sodor tahu. Tapi pernah main nggak? Enggak. Benteng, Gen Z banget ya, benteng Gen Z tahu nggak banget. benteng? Ah, Ah, Benteng. benteng. Enggak tahu. Petang umpet nggak tahu, petang umpet. Kalau tahu. Nah itu kan kita masih punya, kita itu milenial itu masih punya skill untuk membangun hubungan secara langsung. Oke. Kalau Gen Z ini walaupun mereka pengen, tapi karena sudah jadi digital native katanya Yodan tadi, mereka mau bangun hubungan secara langsung tuh bingung, Kikuk awkward ya. gitu. Ya kayak
ini gimana ya? Karena terbiasa virtual ya. Iya, karena udah terbiasa dari bertumbuhnya itu dengan handphone gitu. Padahal manusia secara evolusi itu butuh banget hubungan human to human, harus malah physically human to human itu harus. Virtual itu nggak akan memenuhi kebutuhan dasar manusia, karena secara evolusi kita itu selalu berkelompok kan. Gitu. Berkelompok di handphone atau laptop itu nggak sama sekali nggak bisa menggantikan kebutuhan itu gitu. Jadi kesepian itu, apalagi dengan skill untuk membangun hubungan yang rendah, itu bisa jadi bikin orang yang kayak ya udah sama kayak orang yang punya self esteem rendah, siapa aja di grabbing gitu, siapa aja diambil, nggak apa-apa, yang penting kebetulan aku mau sama dia, dia mau sama aku, ya udah deh nggak apa-apa deh, aku sama dia aja. Daripada aku kesepian tadi. Iya, gitu ya. daripada sendiri. Aku kesepian, kamu kesepian, ayo kita bersama saling mengisi kesepian ini gitu. Itu yang kedua. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga itu dia dapat pasangan manipulator. Tadi faktor internal, ini faktor eksternalnya. Ini faktor eksternal. Jadi seseorang walaupun dia self esteemnya udah cukup bagus ya, tapi sebenarnya jarang sih orang self esteemnya bagus. Kalau dia cukup di level yang cukup bagus itu jarang ketemu yang kayak gini. Kalian pasti Gen Z apalagi nih yang naikin kata-kata love bombing ini. Love bombing. Tahu nggak? Tahu dia. Aku nggak ngerti apa itu love bombing. Nah, kebetulan nih dapet lah nih si love bombing ini, si love bomber ini ya kan. Datang dengan karisma, bagaikan dewa gitu kan. I'll do everything for you. Iya, I'll do everything for you. Nyebrangin lautan juga nggak apa-apa gitu. Nice. Pokoknya apapun ya. Jadi orang ini kayak, apalagi yang sebelumnya pacarnya tuh bare minimum aja nggak dilakuin gitu. Terus tiba-tiba dapet yang kasih bunga, bukain pintu gitu, traktir langsung kayak luluh. Wah gila, ini yang ku cari selama ini gitu. Padahal kan kayak gitu tuh love bomber itu cuman bisa bertahan seperti itu maksimal 6 bulan. 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Biasanya 3 bulan udah nggak tahan mereka. Maksimal karena biasanya, capek ya? Iya, capek kan, itu bukan autentik dari dia kan. Draining itu energi perangkap banget gitu. Maksimal kalau bisa kuat-kuat banget tuh tahan tuh sampai 6 bulan. Nah, setelah itu mereka akan menurunkan effortnya. Sedangkan pasangannya nih, ekspektasinya udah segitu. Iya, misalnya aku nih yang digituin gitu ya. Terus aku mikir, loh kok dia berubah ya gitu. Aku coba deh aku sayang dia lebih, siapa tahu dia bisa balik lagi. Terus dia dari 100 itu turun ke 80. Tapi karena masih 80 ya udah nggak apa-apa deh, aku terima deh 80. Nanti aku sayang deh biar dia bisa 100. Aku sayang dia ngasihnya turun lagi ke 60. Ya kok makin turun lagi, tapi nggak apa-apa deh masih dapat 60. Nanti itu lama-lama dia turun terus. Nanti ketika aku nih ngomong sama dia, kok kamu sekarang gitu sih, kamu nggak sadar ya yang bikin aku kayak gitu tuh kamu loh. Ya jadi itu manipulatifnya ya. Manipulator itu bahaya banget. Itu banyak orang yang nggak sadar ada di sebuah toxic relationship karena berhubungan sama manipulator ini. Karena itu nggak tiba-tiba ya, bener-bener kayak gradually. Iya kan? Dia sabar, dia tuh kuat banget main long game tuh, dia kuat. Manipulator itu kuat untuk main longer game gitu. Endurance-nya lumayan lah kalau dikata di sports gitu, endurance-nya mereka lumayan. Nah, nanti ceweknya nyanyi lagu bernadia, Pak. Yang salah apa? Apa mungkin caraku bicara? Nah, mungkin caraku tertawa? Apa mungkin caraku bicara? Iya, benar, tapi itu benar. Nanti yang bertanya-tanya akan aku gitu. Jadi nyalahin diri sendiri ya. Kok dia dari tadi 100 jadi 60, aku salah apa? Aku kurang apa ya gitu. Nanti udah makin nanya-nanya aku salah apa, aku kurang apa, dia makin iya kamu sih kayak gini. Udahlah, nggak ada lagi yang akan mau sama kamu yang kayak gitu selain aku. Self esteemnya turun lagi ya. Tambah hancurin self esteem lagi ya. Tambah hancur self esteemnya, makin dia terperangkap. Nah, ini ada kaitannya lagi sama poin nomor 4. Apa itu? Ada namanya cortisol dopamin game. Apalagi nih? Obat apa ya ampun? Jadi obat apa ini? Siapanya paracetamol? Iya. Saudaranya. Aku taunya ibuprofen sih. Tapi ini bukan obat, mohon maaf. Bukan obat. Jadi ini hormon, Kak. Hormon. Hormon kortisol itu kan hormon stres ya. Jadi dalam hubungan yang toksik itu ada dinamika kortisol sama dopamin yang sadar atau tidak sadar. Kalau yang suhu banget dia sadar, kalau yang nggak suhu
manipulator yang baru-baru newbie gitu, dia nggak sadar mainin itu. Jadi nanti misalnya di banyak toxic relationship kayak yang dipukulin atau misalnya yang diselingkuhin gitu-gitu kan, dia dapat stres nih dari diselingkuhinnya, dibohonginnya, dipukulinnya atau apapun lah perilaku nggak bagus dari pasangannya. Tapi habis dia stres, biasanya pasangannya akan minta maaf, mohon-mohon nyium kaki. Terus habis itu, kamu mau apa sayang, aku kasih, kamu mau apa aja aku kasih sayang gitu kan. Dopamin dong. Aku dapat reward nih habis aku stres kemarin, dopamin. Terus nanti setelah dopaminnya udah cukup nih, bikin kelakuan lagi pasangannya. Ngapain lagi? Stres lagi dia. Terus habis itu begitu stres, otaknya langsung kayak, oh berarti habis ini bakal dapat reward nih aku. Ditungguin nih sama otaknya. Ternyata bener, dopaminnya hit lagi, dikasih reward lagi. Tiba-tiba si pasangannya ini bersikap baik lagi. Jadi sebenarnya pasangannya tuh bersikap baik once in a while aja, nggak konsisten, lebih konsisten bersikap buruknya. Tapi karena iya sih, ketika hormon kortisolnya naik, otak langsung, wah habis ini ada dopamin berarti tak tungguin. Nah itu tuh adiktif. Dan itu bisa menyebabkan adiktif? Iya, itu menurut salah satu jurnal, nanti aku cariin ya. Itu menyebabkan addictionnya itu hampir mirip kayak kalau kamu narkobaan. Iya. Bahkan di toxic relationship itu bisa terpenjara karena itu ada efek. Iya, adiktifnya. Iya. Jadi toxic relationship itu memang adiktif untuk beberapa orang. Dan bahkan mereka nggak sadar tadi mereka ngelakuin itu. Nggak sadar, ya? Makanya kan banyak yang, kamu kok udah dipukulin masih mau aja sih sama dia. Kamu kok udah nggak bisa. Kalau orangnya nggak sadar dia ada di dalam lingkaran setan itu, dia nggak akan bisa kemana-mana. Apalagi self esteemnya udah hancur. Udah dibilang nggak ada yang mau sama kamu, cuman aku yang mau sama kamu. Terus habis itu kalau lagi dibaik-baikin tuh kan, nggak ada yang sayang sama kamu, cuman aku yang sayang sama kamu. Siapa lagi nanti yang sayang sama kamu kayak gini? Itu bikin susah banget. Dan itu nanti ada hubungannya lagi sama poin nomor 5. Lanjut. Yang which is adalah pattern dan trauma. Pattern dan trauma. Jadi beberapa orang kadang nih, aku kalau dengar cerita dari itu karena aku habis baca beberapa jurnal dan salah satunya ada buku juga, It Doesn't Start With You. Itu dia ngasih tahu bahwa apa yang kita alami dan kita lakuin sekarang, sikap kita, behavior kita segala macam itu bukan cuma dari kita, tapi juga bisa dari orang tua kita dan orang tuanya kita, gitu. Jadi gimana tuh? Kadang kalau ada yang cerita gini, ada cewek nih misalnya jalan sama cowok mau kondo gitu. Aku tuh kadang-kadang suka nanya, bapaknya mau kondo nggak? Gitu. Jadi ada pattern kita itu cenderung, kalau kita nggak sadar ya, bertumbuh dengan nggak sadar, kita itu cenderung jadi salah satu dari orang tua kita. Apakah itu dari DNA atau apa sebetulnya? Bukan karena DNA. Karena kita tumbuh itu kan lihat orang tua kita. Cara mendidiknya berarti. Prototipe manusia yang ada di kepala kita tuh ya orang tua kita. Role modelnya orang tua kita. Sehingga kita kalau dewasa itu kalau kita nggak sadar, misalnya memang ada yang nggak benar di dalam householdnya kita, rumah tangga orang tua kita nggak sadar, kita bertumbuh, kita akan jadi salah satu antara jadi bapak kita atau jadi ibu kita. Jadi misalnya aku nih ya, bapakku kan meninggalkan ibuku. Di relationship itu aku nggak mau jadi ibuku yang ditinggalin. Aku milih untuk jadi bapakku. Jadi ketika aku belum sadar sama patternku sendiri, aku akan cenderung ninggalin pasanganku. Ketika ada masalah-masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan, cuman karena jangan sampai aku ditinggalin nih, udah ada masalah berat karena cetaannya sudah seperti itu ya. Aku nggak mau ditinggalin, aku nggak mau jadi ibuku, aku tak ninggal. Gitu. Jadi kita balik lagi dong, kita harus punya self esteem yang tinggi juga untuk membentuk pattern kita sendiri ya berarti. Self awareness. Iya, jadi kita harus aware dulu pattern hubungan kita seperti apa. Apakah pattern hubungan kita sehat atau enggak? Biasanya kelihatan kok di beberapa relationship itu ada blueprintnya. Kita pasti punya blueprint. Kalau ditarik ke belakang 3-4 relationship ke belakang, itu hampir ada patternnya, kenapa putus, kenapa di dalam relationship itu jalannya gimana segala macam gitu-gitu. Kalau relationshipku kebetulan overall sebenarnya nggak yang toxic gimana, cuman ya itu endingnya pasti ketika udah mulai berat akunya yang kabur gitu, karena ya itu tadi nggak mau ditinggalkan. Nah kalau yang lain-lain kan misalnya dia biasa ngelihat bapaknya dipukulin sama ibunya,
ibunya dipukulin bapaknya misalnya. Jadi dia kayak yang dia kenal di dalam sebuah hubungan itu ya dicintai itu dipukulin. Jadi kalau misalnya nggak dipukul nggak cinta. Jadi itu cara dicintai yang dia kenal gitu. Cara dicintai yang tapi ada satu momen juga di mana aku mencari orang yang seperti bapakku juga yang mengabaikan. Jadi ada momen dimana kayak ada cowok yang mengabaikan aku malah makin suka sama dia gitu. Karena ternyata cinta yang ku kenal itu adalah cinta yang diabaikan gitu. Tanpa sadar ya itu tercetak di dalam kita ya. Iya. Oke. Jadi aku harus sadar dulu. Enggak, cinta yang benar itu bukan papa. Cinta yang benar itu cintanya mama ke aku. Itu yang harus aku cari, cintanya mama ke aku yang selalu ada, yang mengusahakan segala macam gitu. Jangan nyari cintanya papa lah Drina gitu. Aku pernah ada di satu hari benar-benar sadar dan kayak gitu. Itu kebuka banget pikiranku bahwa iya aku nggak mau nyari orang yang mengabaikan aku karena itu bukan cinta yang sebenarnya. Itu cuma cinta yang aku kenal di kepalaku gitu. Jadi ya banyak orang yang nyari sesuatu yang familiar. Ada istilahnya gini, ada beberapa orang yang lebih suka untuk pergi ke familiar hell, neraka yang familiar daripada dia pergi ke surga yang nggak familiar. Iya. Jadi banyak banget orang yang milih ke neraka tapi itu familiar karena itu udah dialamin dari kecil. Berarti kalau orang Jawa bilang kalau cari pasangan tuh lihat bebet bobotnya itu masuk akal juga ya? Itu bukan masuk akal lagi, itu bener banget. Bener banget ya karena emang harusnya kayak gitu. Iya, berarti kan karena apa yang diberikan sama keluarga kita gitu kan, orang tua kita itu seberpengaruh itu juga ke diri kita gitu kan. Betul. Oke. Nah itu tadi ada tips-tips San kalau misalkan kamu mau jadi pembuat toxic relationship ya. Kalau mau memanipulasi cewek itu tadi dari kasih tips-tipsnya, itu ilmu-ilmunya ya. Jadi cewek-cewek juga udah tahu ya kalau misalnya dia tiba-tiba pakai cara itu, tolong pergi menjauh. Oke. Aku yang ada sebuah pertanyaan. Kita saat ngomongin toxic relationship, entah itu tadi yang kamu bilang masalah manipulatif, masalah menghancurkan self esteem dan lain sebagainya itu kayak identiknya sama cowok yang melakukan ke cewek, gitu kan. Pernah nggak sih kamu nemu suatu kasus itu ceweknya yang melakukan itu ke cowok? Ada, tentu saja ada, banyak. Oh banyak juga? Banyak. Kok selemah itu si anjing ini? Apa? Cowoknya? Loh, cowoknya Hello Kitty pak. Cowoknya nggak punya self esteem. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Kalau nggak biasanya cewek itu ada dua. Emang dia blueprintnya begitu atau dia pernah digituin sama cowok sehingga dia yang menjelma jadi cowok yang sebelumnya gituin dia. Dia ada udah kebentuk beberapa kasus patternnya kayak gitu ya. Oke. Kita tadi let's say kita udah terjebak nih di toxic relationship gitu kan, kayak misalkan Opan gitu kan terjebak di toxic relationship. Nah, kayak dia terus itu gimana caranya untuk kita lepas? Maksudnya yang pertama apa namanya? Sorry. Gimana intinya adalah gimana caranya kita lepas? Udah gitu doang aja. Ya. Pokoknya di antara semua spektrumnya mental health nih ya, yang paling penting di antara semuanya itu adalah self awareness. Termasuk juga buat toxic relationship ini kita harus punya self awareness dulu tentang kondisi kita nih sekarang nih kayak gimana sih, soalnya kondisi hubungan kita nih sebenarnya sekarang kayak gimana, apa yang kita rasain dalam hubungan itu, apakah ini sehat buat kita dan apakah sebenarnya ini yang kita inginkan. Ya, itu dulu yang kita harus sadar benar-benar. Gitu. Terus cara supaya kita bisa lebih sadar, aware sama diri kita gitu loh. Makanya apakah itu juga sama dengan apa yang orang-orang sering sekarang tuh self diagnose gitu kan? Self diagnose. Maksudnya kadang-kadang kan orang kayak gitu kan. Aku kena nih mental health-nya apa gitu, maksudnya kayak apakah itu sama aja gitu dengan kita self diagnose kalau kita tuh mencoba self aware gitu? Beda. Kalau self diagnose itu udah langsung nge-labelin diri nih ya, langsung dilabelin berdasarkan kalau kata orang ini ada NPD, ada bipolar, ada BPD, ada macam-macam nama-nama mental health itu. Langsung aku nih bipolar tahu gara-gara mood swing terus. Itu self diagnose. Si paling bipolar. Tapi kalau seandainya dia cuma bilang kayaknya moodku naik turun terus deh akhir-akhir ini, kayaknya ini nggak bagus deh buat orang-orang sekitarku, aku juga nggak nyaman
sama moodku yang naik turun terus, itu self aware. Gitu. Jadi jangan mutusin penyakitnya apa dulu. Iya. Tapi yang pasti kayak tahu tanda-tanda apa sih yang ada di diriku. Apa sih yang salah dari aku gitu. Oke. Apa sih yang nggak apa sih yang bikin kita ngerasa nggak nyaman gitu? Apa sih yang ngerasa kayaknya ada yang harus diberesin karena ini ada itunya deh, ada dampaknya bagi diriku sendiri, hubunganku dengan diriku maupun hubunganku keluar gitu. Oke. Terus tadi untuk meningkatkan self awareness, maksudnya kayak supaya karena kan kadang-kadang orang bahkan nggak sadar dia ada di toxic relationship gitu loh. Nah, untuk meningkatkan itu gimana caranya? Meningkatkan self awareness itu sebenarnya banyakin waktu sendiri tapi bukan sama handphone, bukan distraksi. Oke. Jadi kayak misalnya aku sering jalan kaki gitu ya, atau olahraga yang pokoknya aku nggak ada hubungan sama handphone ini, it's just me and myself gitu. Atau aku tiduran selimutan gitu sambil mikir, kamu lagi ngerasain apa hari ini, Ladrina? Kamu lagi, misalnya aku ngerasa sedih gitu. Kamu lagi sedih kenapa? Ini sedih atau perasaan lain? Apakah ini kecewa gitu-gitu? Jadi aku suka merunut. Misalnya aku kayak mood swing gitu. Kenapa ya aku mood swing? Apakah ada faktor eksternal gitu? Ini contoh membangun self awareness ya. Apakah ada apakah mood swingku karena faktor eksternal gitu? Terus aku pikir-pikir, kayaknya nggak ada deh. Aku di eksternal oke-oke aja. Berarti dari internal mungkin vitamin intakeku lagi nggak teratur, mungkin karena pilihan makananku lagi nggak bagus. Karena mood swing itu kan banyak banget faktornya, bisa dari eksternal, bisa dari internal. Apa yang kita konsumsi, kita nggak olahraga, kita kurang vitamin D, itu mood swing bisa hadir dari berbagai macam gitu. Jadi banyakin waktu sendiri tapi bukan scrolling handphone ya. Membangun self awareness itu adalah banyakin waktu sendiri dan berdialog sama diri sendiri sambil dirasain apa sih yang lagi dirasain di sini. Kalau kita banyak spending waktu sama diri kita, itu ketika diri kita ngasih peringatan tuh kita akan denger. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ketemu orang terus kayak nggak deh, kayaknya aku nggak bisa temenan sama orang ini. Sering ya kan? Ya. Atau kayaknya aku nggak bisa, lagi PDKT gitu, terus kayak nggak deh, kayaknya nggak deh. Ya, sering. Walaupun kamu nggak bisa jelasin itu. Iya benar. Nah itu kan diri kamu sendiri yang udah ngasih sinyal gitu. Nah kalau misalnya kita ngabisin lebih banyak waktu lagi untuk spending time sama diri kita nih akan ngasih lebih banyak sinyal, lebih kenceng sinyalnya gitu. Sehingga self awareness kita juga lebih tinggi. Self awareness itu sangat bagus kalau misalnya kita udah punya self awareness diri kita sendiri, kita juga punya self awareness keluar. Misalnya aku mau curhat sama Yodan, dan aku mau curhat, tapi aku lihat mukanya Yodan, wah kok suntuk banget kayaknya. Wah rapas sih kena curhat ya. Kayaknya banyak utang deh. Iya, malah dicurhatin balik nanti. Nah itu self awareness itu gunanya kayak gitu. Lihat kamu lagi bete, aku pengen curhat, aku tahan. Enggak deh, enggak sekarang deh, kayaknya Yodan lagi pusing gitu. Nanti kalau lagi bete terus mau curhat, belum ngomong, kamu mah mending gitu. Iya lagi. Enggak, sorry aku mendung. Iya lagi. Baru ngomong dikit, baru mau cerita, kamu mah mending gitu. Malah adu nasib Pak. Iya, jadi nasib gitu, jadi curhat. Gini Kak Adin, Gen Z sekarang kan kayak yang tadi dibilang ya, sering overclaim ya gitu tentang sesuatu. Berarti kan nggak tahu mereka apakah nge-skip tahapan self awareness-nya jadi langsung ke self diagnose tadi, ataukah memang generasi ini tuh memang lebih sensitif gitu terhadap ya ini tadi perasaan. Aku lebih suka dengan nge-skip tahapan itu. Oke, berarti jadi langsung self diagnose gitu langsung mereka. Gitu. Nggak dirasain betul. Oh, aku mood swing nih gitu. Si paling mood swing gitu kan. Terus aku lagi PMS nih gitu. Iya, aku lagi kamu mood harus swing banget nih. Kayaknya aku lagi sering banget deh mood swing. Aku lagi ini. Kalau aku baca-baca sih ini bipolar nih kayaknya gitu. Padahal ada tahapan yang harus dilewatin untuk sampai ke kata bipolar itu gitu kan ya. Aku dapat diagnosa tegak dari psikologku aja itu setelah lebih dari 3 bulan aku terapi, baru dia keluarin diagnosanya. Nih kok bisa habis baca nih. Kayaknya aku bipolar. Bipolar. Dan yang nyebelin lagi gitu kan. Yang nyebelin lagi guys, aku sih paling bipolar. Yang nyebelin lagi, self diagnosis itu biasanya terus jadi kayak apa namanya?
kita berlindung di balik itu gitu. Iya, Jadi iya. alasan. Iya bener. Jadi kayak sebuah alasan. Jadi kayak ya wajar dong kalau misalkan aku aku emosian kan aku bipolar gitu. Iya, sama Jadi kan- kayak jadi zodiak ya. Iya, betul. Iyalah, aku suka TP-TP kan aku Gemini. Iya, Yondasmu. Karena aku Leo, wajar marah. Iya, maksudnya kayak gitu. Oke. Nah, oke. Tapi kita ngomongin sedikit geser nih dari masih satu garis sama toxic relationship tadi gitu. Nah, ada sering aku dikatain sama orang-orang tua lah ya. Orang-orang tuaku entah bude, pakde dan lain sebagainya, bapak ibu gitu, sering dibilangin kalau misalkan kita tuh sudah berpasangan gitu kan, kita sama pasangan itu harus nerima pasangan apa adanya. Gitu. Nah, menurutmu yang benar tuh gimana? Maksudnya gini, kalau kita nerima apa adanya, berarti kayak ya kejelekannya diterima gitu. Tapi kalau misalkan kita nerima apa adanya, apakah itu juga berarti kita tidak bisa menuntut pasangan? Menurut Ladrin gimana? Batas nerimanya tuh di mana sih? Ini dalam hubungan pernikahan ya, kita ngomonginnya ya? Atau Hubungan in general kali ya? in general In ya, general in aja. general. Menerima apa adanya tuh sebenarnya nggak begitu ada di kamusku ya. Oke. Jadi nggak ada tuh yang namanya mencintai apa adanya. Nggak ada mencintai apa adanya, itu nggak ada ya? Nggak. Oke. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Jadi kita tuh kan manusia berubah ya. Oke. Kita tuh manusia pasti evolve. Biasanya kita per 5 tahun ada perubahan di dalam diri kita gitu kan. Jadi kalau aku biasanya ngelihat calon pasanganku, Oke. gitu, aku akan ngelihat, oh dia ini orangnya nggak bisa konsisten. Oke. Jadi aku ada misalnya ada non-negotiable gitu ya, Oke. non-negotiable trait dan Red flag gitu lah ya. dan negotiable trait yang aku Oke. masih mau kompromiin Oke. gitu. Oh dia tuh ternyata setelah dijalanin sekian lama, kan orang itu seperti masih sama kayak love bomber, orang itu bisa menyembunyikan aslinya dia kan maksimal 3 bulan ya. Oke. Gitu. Pokoknya 3 bulan pertama PDKT nih kalian harus tahu, 3 bulan pertama PDKT itu yang maju itu tim sales marketing sama PR. Ya. Catat 3 bulan probation. Iya. 3 bulan awal yang maju ke depan tim sales marketing sama PR. Setelah 3 bulan tim sales marketing sama PR ditarik, Tim HRD. ya yang sana udah mulai klepek-klepek ya kan, baru GM-nya muncul. Nah, jadi kita harus agak sabar sebenarnya nunggu sampai GM-nya muncul. Nah, di situ tuh walaupun cinta nih, secinta-cinta ya pokoknya sesuka-sukanya, tetap harus diperhatiin gitu. Oh, dia konsisten nih sama omongannya. Oh, dia baik sama aku tapi ternyata dia nggak baik sama orang lain. Oh, dia baik sama aku tapi ternyata dia kasar sama orang lain atau ke adiknya atau ke siapanya gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh harus diperhatiin. Misalnya ketemu pasangan yang suka ngomong tinggi. Aku nih nggak bisa, aku ke-trigger banget kalau denger orang ngomong tuh tinggi. Tapi kan ada orang yang bisa ya, kayak ya nggak apa-apa ngomong tinggi, di keluarga aku juga ngomongnya tinggi-tinggi gitu. Nah kalau aku nggak bisa. Jadi begitu ada cowok yang dia marahnya itu kayak gitu, marahnya itu ngebentak gitu, aku udah langsung, oh nggak bisa aku sama orang ini. Oh, nada tinggi maksudnya. Iya, nada tinggi. Bukan omongan tinggi. Oh, iya. Nada tinggi. Iya, sama ngomong tinggi. Iya, ngomong. Iya. Jadi kayak oh nggak bisa. Kalau Oke. misalnya dia terus kayak gini nggak berubah, aku nggak akan bisa. Aku ke-trigger terus, aku nggak mau. Atau cowok ini nggak konsisten gitu. Oh nggak bisa. Aku butuh reassurance. Aku butuh ngerasa nyaman dalam hubungan ini dengan konsistensinya dia. Ternyata dia nggak konsisten. Aku tanya sama diriku, kalau dia nggak berubah sampai 10 tahun ke depan, aku kuat nggak? Karena aku nggak bisa ngarep di bagian yang mau aku kompromiin ini. Kalau dia nggak berubah, itu aku keberatan nggak? Kalau aku ngerasa itu berat, aku nggak mau. Oke. Tapi kalau dia nggak berubah dan aku nggak keberatan gitu, misalnya jokesnya jayus lah, atau misalnya tidurnya ngorok lah, atau anaknya kadang-kadang suka telat gitu istilahnya, yang kayak gitu-gitu ya, kekurangan yang ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak ada manusia sempurna anyway gitu kan. Tapi kekurangan ini kalau sampai 10 tahun lagi masih diadopsi sama dia, aku nggak apa-apa. Oke. Tapi ada kekurangan yang kalau ini nggak berubah, aku nggak mau, dan aku nggak mau ngubah. Aku nggak mau. Aku maunya kamu yang berubah sendiri gitu. Dan aku nggak mau berjudi sama kemungkinan kamu berubah apa enggak. Jadi mending nggak usah. Oke. Gitu. Lo berarti kan sebetulnya bisa dikatakan kalau kita sudah membedah semua dari sifat-sifatnya dia lah, let's say begitu. Berarti itu
ada di tahap kita menerima dia apa adanya dong. Nah itu tadi kenapa aku tanya kan dalam pernikahan atau sebelum pernikahan. Jadi kalau di dalam pernikahan berarti kamu sudah memutuskan harusnya bahwa sudah melihat harusnya itu semua udah ya. Clear. Ini Hmm. non-negotiable-nya sudah terpenuhi. Dia tidak punya trait yang aku nggak mau. Dia punya beberapa kekurangan, tapi kekurangan ini aku masih mau kompromi sama kekurangannya dia. Misalnya nih, ada cewek yang kok dia mau kondo banget sih gitu. Kamu tahu mau kondo nggak sih, Cok? Dari tadi dia main. Tahu lah. Tahu mau kondo. Tahu mau kondo? Oh tahu ya udah. Kok dia nggak bisa ngasilin uang sih? Atau gajinya kok lebih dikit dari ceweknya, kok ceweknya mau gitu. Ya karena itu bukan hal penting buat ceweknya. Iya, Buat benar. ceweknya lebih penting dia disayang, dia cowoknya support dia segala macem gitu. Sedangkan buat cewek lain ada juga, ini adalah non-negotiable, gaji kamu harus lebih tinggi dari aku gitu. Jadi masing-masing orang nih punya puzzle-nya sendiri-sendiri gitu. Tapi gimana kalau itu baru ketahuan pas setelah menikah? Misal tiba-tiba, wah ternyata cowoknya Ultraman gitu. Bisa berubah gitu kan. Gimana? Aku belum nikah. Iya. Tapi kalau misalnya dari Opini aja deh. dari cerita-cerita yang ada dan dari hubungan-hubungan yang udah lama berjalan gitu. Sebenarnya itu semua tuh udah ada tanda-tandanya. Itu semua tuh red flag itu udah muncul semua. Cuman ini otak manusia ini lucu. Kita kalau jatuh cinta itu ada hormon yang dia kerjanya nutupin kemampuan kita buat ngelihat red flag. Logikanya. Iya, jadi ada bagian di otak kita nih yang dimatiin sama dia. Oke, aku lagi jatuh cinta sama nih orang, tak matiin saklarnya dimatiin. Jadi dia mau ngapain aja, mau jalannya kayang, mau apa, nggak apa-apa, aku cinta sama dia, jalannya kayang boleh, gitu. Jadi lanjut dulu. Sampai di tahap tertentu nih, saklarnya dinyalain lagi baru. Kok jalannya kayang ya? Nggak kayak manusia kebanyakan gitu. Berarti kan sebetulnya di satu sisi bukan masalah orang yang dikecewakan itu tuh bukan salah si A ini tuh berubah sebenarnya, tapi karena si pasangannya itu dia yang berubah. Gimana tuh? Saat tadi dikatakan bahwasannya misalkan si A ini tadinya tuh jalannya kayang gitu. Tapi kita nggak ngelihat itu atau kita menormalkan itu gitu. Atau dia berharap nanti juga bisa kok dia jalan kayak manusia lain gitu. Terus dianggapnya berubah gitu kan. Padahal tanda-tanda dia bakal kayang jalan dari dulu gitu kan. Nah, berarti kan bisa jadi kan berarti dikatakan bahwanya si B ini yang sebetulnya berubah. Tadinya itu dia mematikan salkar, menormalisasi. Jadi tidak menormalisasi itu. Betul. Gitu loh. Betul. Berarti kan tidak menormalisasi satu. Yang kedua adalah dia punya ekspektasi bakal berubah. Dia bakalan jalan bener, nggak kayang lagi. Tapi ternyata ekspektasinya nggak kesampaian. Dia tetap jalan kayang. Akhirnya dia kecewa. Jadi itu dua hal itu. Pertama saklarnya dimatiin, kedua ekspektasinya nggak kesampaian. Gitu. Sebenarnya semua tanda itu udah ada di awal. Kita tinggal milih, tinggal nyatetin, dititeni. Kalau kata orang Jawa dititeni. Oh ini dia kayak gini. Titeni satu-satu. Oh ini nggak apa-apa, wes. Yang ini, aduh yang ini kayaknya tak omongin deh. Ada kan Kak, kita masih bisa punya kesempatan untuk komunikasi ya. Jadi kayak kamu ngomongnya kok kasar banget sih kalau marah sama aku. Kita bisa nggak ya untuk ngurangin marahnya kamu, meledak-meledaknya kamu nih, kita bisa ngapain ya? Kamu mau nggak kita ke psikolog yuk, atau kita terapi apa yuk buat ngurangin kebiasaan kamu untuk ngomong kasar atau apa? Itu bisa dibicarain dulu kan. Tapi kalau terus dia bilang, ya aku tuh kayak gini, kamu harus terima aku apa adanya, itu eran. Kalau itu menurut kamu penting, kalau menurut kamu diteriakin itu sangat gak nyaman, menurut kamu diteriakin seumur hidup itu akan menyakiti kamu. Dan dia pas diajak ngobrol, boleh gak kita cari cara gimana caranya supaya kamu gak teriak lagi ke aku. Terus dia bilang, kamu harus terima aku apa adanya. Kabur. Karena dia aja gak mau berubah kan? Iya, dia aja gak mau berubah. Dan kamu akan mati karena ekspektasimu sendiri. Enggak, nanti suatu saat nanti kalau dia udah cinta banget sama aku, berubahlah dia. Atau nanti kalau udah punya anak dia berubah kok. Nggak gitu. Berubah dasmu. Bualan laki-laki. Wahai para wanita. Itu nggak cuman laki-laki, perempuan banyak juga yang kayak gitu. Iya, betul.
Besok aku jalannya nggak kayang kok. Jadi mumpung belum terikat gitu, titeni dulu satu-satu. Red flagnya apa? Apakah bisa diterima? Apakah bisa dibicarakan? Ketika kita bicarakan, gimana reaksinya dia terhadap pembicaraan tersebut? Kalau kira-kira dia malah playing victim, malah kok kamu gitu sih ke aku? Aku tuh jalannya kayang dari dulu. Ya aku rasa berubah gitu loh. Aku nggak bisa berubah, susunan tulang kok emang kayak gini. Ayo sayang, kita ke ortopedi yang terbaik. Pokoknya kita benerin supaya kamu bisa jalan bener. Enggak. Loh, kamu nggak nerima aku apa adanya gitu. Udah, pergilah. Toxic. Ya. Lari. Cari yang jalannya normal aja. Iya kan susah ya mau diajak kondangan. Jalannya kayang gimana, Cok? Susah loh. Jalannya kayang gitu. Iya. Semoga relate ya. Ada pertanyaan lagi, Wan? Ada. Apa tuh? Nah, tadi kan kita Ini ngomongin panjang ya, kayak podcast terpanjang gitu. panjang banget. Soalnya mumpung ada dokter cinta ya. Mumpung ada dokter mental health. Nah, faktor ekonomi ngaruh nggak sih, Kak, sebenarnya? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Orang yang nggak punya duit bisa jadi toksik. Bisa. Banyak. Oh iya. Banyak. Oke, selanjutnya. Setuju nggak dengan statement bahwasanya cewek itu matre? Misalkan gitu. Dengan dia menuntut sebuah achievement ekonomi atau materi dari pasangannya. Tergantungnya gimana? Tergantung kenapa dia nuntut itu. Oke. Ya tadi kalau untuk menghindari biar hubungan kita nggak toksik, ada baiknya kita punya uang. Nah, kalau misalnya dia, aku pengen pokoknya cowokku kaya soalnya aku mau beli tas ini, aku mau beli tas Dior, aku mau beli tas ini, aku mau liburan ke sini ke situ. Terus dia sendiri nggak mampu untuk afford itu, makanya dia pengen orang lain yang ngebayarin itu matre menurutku loh ya. Oke. Tapi kalau seandainya dia itu berpikir bahwa aku tahu nih standar hidupku nih segini gitu. Terus aku maunya suamiku ini 2 kali lipatnya dapatnya dari aku, karena nanti ketika aku misalnya tidak bisa misalnya hamil atau melahirkan atau apa gitu atau ngurus anak, aku berhenti nih jadi single engine aja dari cowoknya aja. Dia masih bisa afford certain lifestyle yang udah aku jalanin, dan anakku juga akan tetap punya lifestyle yang nyaman. Oke. Apakah itu matre? Realistis dong. Iya kan? Realistis. Nah kayak gitu. Atau misalnya perempuan ini memang belum punya dari keluarga yang kurang mampu gitu misalnya ya. Dia belum, dan dia ngerasain banget rasanya jadi anak dari keluarga kurang mampu tuh gimana, dan dia tidak punya kesempatan untuk menaikkan tingkat ekonominya dia. Nah dia terus, tapi dia punya nih value, aku tahu nih aku pengen jadi istri yang kayak gimana, aku pengen jadi ibu yang gimana, pokoknya aku mau punya keluarga yang lebih baik daripada keluargaku. Terus dia pengen juga punya suami yang lebih baik daripada punya penghasilan lebih baik daripada penghasilan bapaknya, supaya dia dan anaknya hidup lebih baik daripada ibunya dan dia waktu kecil. Matre nggak? Enggak sih. Wajar sih. Wajar kan, orang pengen hidup lebih jadinya. baik gitu. Iya. Dan dia kebetulan tidak punya kesempatan untuk menghasilkan uang lebih banyak, dan dia berdoa gitu ya, Allah aku pengen suami yang seenggaknya bisa memberikan kehidupan layak untuk aku sama anakku deh. Aku nggak apa-apa masakin dia, aku nggak apa-apa nanti aku nyuciin bajunya, aku ngurusin dia semuanya. Dia bisa kerja dengan tenang. Yang penting dia bisa bawa uang yang layak ke rumah. Itu kan enggak matre. Berarti kan intinya adalah matre enggak matre itu adalah value yang sepadan kan yang diberikan. Itu, dan ya itu tujuannya. Kenapa dia nuntut laki-laki ini punya uang lebih banyak itu buat apa? Iya. Oke. Kalau cuman buat senang-senang, buat ya pokoknya aku pengen ngerasain lah, pokoknya liburan di Paris gitu ya. Oke, last topic. Drin. Jadi kita ngomongin kesehatan mental dan hubungan nih, relationship. Nah, kalau aku tanya mengenai fetish, dalam sebuah hubungan, gitu kan. Sebetulnya fetish itu, kita ngomongin kesehatan mentalnya dulu deh. Itu normal atau enggak? Seseorang memiliki fetish itu normal atau enggak? Normal aja. Jadi soalnya kan kadang-kadang tuh suka di berita itu fetishnya aneh-aneh, Cok. Iya, benar. Itu loh. Aneh-aneh. Iya kan yang dulu sempat viral itu fetishnya guling itu loh. Jadi tuh kayak mindsetku tuh fetish. Gulingnya diapain sih? Bantal. Iya, dia bantal. Jadi
Jadi bantalnya tuh disablon ini kesukaan dia gitu, anime kesukaan dia, terus ya dia tidur bareng itu gitu. Aku punya bantal Siwon. Nah, Bantal Siwon. Apakah itu termasuk? Nah, tapi kan maksudnya ada aneh-aneh yang kemarin yang juga sempat rame itu di apa namanya dibungkus apa kayak pocong gitu loh. Iya. Nah, ya. Iya, Pakai baju Ultraman gitu misalnya. Baju Ultraman misalkan gitu. Nah, tapi itu apakah semua fetish itu seaneh itu atau enggak sebenarnya, Adrian? Ini sejauh yang aku tahu aja. Okay. Yang aku tahu ada beberapa fetish yang munculnya dari trauma. Fetish itu dari trauma. Iya. Oke. Jadi kayak misalnya ada beberapa pedo gitu yang pernah aku baca. Ada beberapa pedo yang sebenarnya dia jadi pedo karena dia pas kecil itu sudah dilecehkan. Gitu. Okay. Terus ada juga yang kalau secara sainsnya banget aku kurang paham ya. Tapi setahu aku beberapa fetish yang muncul itu ada yang muncul dari trauma, ada juga yang dari entah kita ngelihat pas kecil, entah kita pokoknya ada sesuatu yang kita capture di kepala kita waktu kita kecil yang itu ngebangun sexual desire kita. Oke. Gitu. Nah, normal apa enggak itu balik lagi jadi gimana ya? Normal apa enggak itu balik lagi ke kita dapat pasangan yang sepadan apa enggak untuk fetish itu gitu. Kalau kamu fetishnya misalnya bondage, iket-iket, terus pasanganmu enggak suka diiket-iket, ya itu enggak akan nyambung. Tapi kalau misalnya kamu suka iket-iket, pasanganmu seneng diiket-iket, ya wes happily ever after kan. Gitu. Kayak ada yang fetishnya itu sambil nyiksa yang sampai diiris-iris gitu kan. Iya, Oke. beda Iya. Iya, dan ternyata pasangannya seneng digituin. Fetishnya sama berarti. Fetishnya sama gitu. Oke. Terus batasan penerimaannya Apa? seberapa? Penonton mau tanya apa? Iya, gimana, Pak? Berarti kalau misalnya traumanya udah selesai, fetishnya bisa diikat. Bisa jadi. Kalau itu aku belum pernah ketemu kasusnya atau belum pernah bicara sama orang yang punya fetish aneh-aneh kayak gitu. Cuman kalau misalnya dari behavior yang lain yang ada kaitannya sama trauma, itu kalau traumanya disembuhkan behaviornya biasanya membaik atau hilang. Jadi mungkin aja ini juga terjadi sama fetish. Oke. Mungkin aja. Let's say gini, kan kadang-kadang kan ngomongin itu tabu ya, apalagi sama pasangan yang belum menikah gitu kan. Betul. Terus tiba-tiba tuh gitu, kita nikah begitu kita nikah gitu kan, fetishnya mak duduk, wah, aneh loh. Malam-malam tiba-tiba Iya. jadi manusia silver gitu. misalkan gitu. Kita nggak tahu. Sayang, aku pengen deh berhubungan sama kamu gitu kan, tapi aku punya fantasi nih, apa tuh Mas gitu kan? Ini tadi siapin chat dari manusia silver gitu, misalnya kayak gitu kan. Kita nggak ngerti ya kan itu kayaknya jarang banget diomongin waktu sebelum menikah gitu kan. Nah, menurutmu gimana kalau kita menghadapi situasi seperti itu gitu? Itu harus diomongin sebelum nikah. Itu memang Itu harus. Jadi kan kita Gen Z apalagi nih juga banyak kan, mereka punya list pertanyaan banyak nih. Oke. Kalau mau nikah pokoknya kita harus nanyain tabungannya dia, utangnya dia. Fetish itu termasuk pertanyaan wajib. Oke. Wajib. Oke. Karena Preferensi kalau seksual iya, ya. apalagi kalau misalnya kita nanya ke dia, penting banget nggak fetish ini buat kamu gitu. Oke. Oh ini penting banget, aku pengen banget kayak gini sayang, atau dia pernah dan aku suka banget kayak gini sayang, dan ini pasangannya nggak bisa memenuhi. Satu hari nanti nih, kalau misalnya nggak kuat imannya dan dia pengen banget ngelakuin itu dan nggak dikasih sama pasangannya, dia bisa cari orang lain buat Bener memenuhi juga. si fetish itu. Bener juga. Jadi memang fetish itu salah satu obrolan yang dari awal juga harus dibahas, sama pentingnya sama keuangan. Oke. Biar menghindari hal-hal surprise ini tadi. Itu surprise. Malam pertama ya kan. Tahu tiba-tiba pakai baju. Tiba-tiba. Nggak mau, aku nggak mau dicet-cet gitu ya, dia sama manusia silver bener. Kan susah. Bahaya ya guys. Nampak dari lampu merah. Iya lagi. Berat. Iya lagi. Nah, iya. Oh berarti sebetulnya fetish itu hal yang nggak apa-apa lo diobrolin sebelum menikah ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya gitu. Malah harus ya. Iya bahaya sih bahaya. Oke. Konklusi dong Man, disamriin dong. Konklusinya apa nih? Biar kalau Adrian aja dah. Loh kok jadi Iya, kamu dong, kamu sebagai host loh. Oh, Coba gitu. kamu dengerin aku nggak dari tadi? Iya. Apa Coba kesimpulan dari obrolan kita dari tadi? Oke, jadi teman-teman, ternyata banyak banget faktor yang mempengaruhi toxic relationship itu tadi ya, Iya. mulai dari
self esteem, terus kesepian atau kesendirian, dan terus faktor eksternalnya juga manipulatif tadi dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Teman-teman aja. Ya, intinya tadi pentingnya ya buat teman-teman punya self awareness dulu sebelum kalian diagnose diri sendiri. Jangan tiba-tiba aku bipolar. Iya, aku sih paling bipolar. Iya, gitu. Dan berlindung di balik itu gitu. Iya, benar. Dan jadi jangan jadiin itu alasan pembenaran gitu untuk hal-hal yang kalian alamin gitu. Mungkin kalian ada tambahan? Jadi kalau seandainya memang ngerasa nggak bisa mengurai apa yang terjadi sama diri sendiri, itu jangan dipaksain untuk ngobrol sama teman-teman aja. Karena kan kadang-kadang apalagi kayak waktu umur 20-an gitu ya. Ya teman-temannya sama-sama umur 20-an. Belum punya pengalaman kan? Sama-sama emosinya masih naik turun, sama-sama nggak punya pengalaman hidup dan lain-lain. Kalau nggak punya orang yang lebih berpengalaman, lebih wise, lebih apa untuk nanya soal permasalahan yang menurut kalian berat, itu jangan diselesain sendiri atau sama teman-teman terdekat. Datang aja ke profesional. Oke. Karena ya kita memang butuh masukan dari orang yang lebih tahu gitu. Kalau misalnya ya sama teman-teman blind leading blind, udah ayo kita jalan tak tuntun gitu sambil merem dua-duanya. Orang buta kan? menuntun orang buta. Iya, itu malah makin runyam gitu. Dan kalau misalnya mau ke profesional, ini yang paling penting banget. Orang itu suka nggak tahu kemana harus pergi, apakah ke psikolog atau ke psikiater. Ya, jadi yang pertama kalau ngerasa kenapa-napa gitu, ngerasa harus harus berkonsultasi, datang ke psikolog dulu. Jadi datang ke psikolog dulu, nanti ngobrol sama psikolognya, kita ngerasa nyaman dan aman nggak? Kalau ngerasa nggak nyaman dan aman, pindah ke psikolog lain, jangan dipaksain. Tapi kalau udah ngerasa aman dan nyaman, dilanjutin. Terapi sama psikolog itu nggak cuma sekali terus habis itu kamu waras, nggak. Itu nanti biasanya dikasih jadwal lagi. Oh iya, nanti bulan depan ya kita ketemu lagi. Ya udah didatengin terus. Kadang psikolog itu baru nemu akar masalahnya setelah pertemuan ketiga atau keempat. Nanti psikolognya akan bilang, oh kamu ternyata ini ya karena trauma masa kecil, atau oh karena kayaknya kamu ada chemical imbalance deh di kepalamu, kamu saya rujuk ya ke psikiater. Kayak gitu-gitu. Jadi sebaiknya ke psikiater itu atas rujukan dari psikolog. Jadi pertama tuh gerbang pertamanya ke psikolog dulu. Psikolog dulu tuh. Iya, nanti psikolog akan tahu apakah ini akan ditangani sama dia atau akan dirujuk ke psikiater atau perlu dua-duanya. Oke. Gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa untuk cerita ke psikolog ya. Kamu nggak dianggap orang gila gitu. Enggak. Iya, lo soalnya kadang-kadang stigmanya. Iya. Yang gila itu kan yang jalan-jalan nggak pakai baju di pinggir jalan. Kamu masih ke psikolog aja masih bisa nyetir mobil. Masih sadar gitu ya, datang ke psikolog. Masih sadar. Oke, thank you Ladrin, ilmunya banyak banget. Ini hooknya banyak banget. Nanti bakal dipotong. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Tepuk tangan guys. Oke, teman-teman semuanya, pokoknya jangan lupa like, subscribe, and comment ya, dan tonton video kita. Oh iya, pesan terakhir dari aku ya, jangan sampai terjebak sama manusia silver. Sama dong. Ultraman. Kayang. Kalau udah tahu dia kayang, jangan dipaksain jalan lurus. Oke, bye bye. Semuanya, dadah.